kata-kata kurban pertama itu terjadi kepada anak-anaknya Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil sama-sama berkorban. Begini, kurban itu ada kata-kata kurban itu pertama terjadi kepada anaknya Nabi Adam. Lalu kemudian apa itu terjadi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Lalu kemudian syarat bagaimana kurban ini keutamanya saya jelaskan ke belakang. Mungkin di waktu yang akan datang. Kata-kata kurban itu di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan. Ini kata-kata kurban. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini terjadi kepada anaknya Nabi Adam. Kurban, kata-kata kurban pertama itu terjadi kepada anak-anaknya Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil sama-sama berkorban. Allah menjelaskan, watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Ya Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu tentang sejarah kejadian yang terjadi kepada dua anaknya Adam, yaitu Qabil dan Habil. Idqarraba qurbanan, keduanya berkorban. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kemudian salah satu daripada keduanya yang diterima korbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata kurban itu ada sejak dulu memang. Sejak dulu memang. Terjadi sejak dulu di antara Qabil dan Habil untuk berkorban. Kenapa? Karena keduanya bertengkar. Karena keduanya bertengkar. Qabil itu anak tertua, punya Siti Hawa itu ya kalau lahir, ketika lahir itu kembar dua, laki perempuan. Jadi anak pertama itu daripada Nabi Adam dua, lahir Siti Hawa, lahir dua, namanya Qabil dan Iklimah. Iklimah ini cantiknya luar biasa dong, cantik banget. Lalu selanjutnya keluar namanya Habil. Habil punya saudara kembar Labuzah. Enggak cantik ini. Enggak cantik. Nah kemudian karena pada waktu itu enggak ada orang lain, hanya anaknya Nabi Adam saja, karena manusia pertama, maka kembar laki-laki yang lahir pertama akan dikawinkan dengan perempuan yang lahir setelahnya. Disilang. Qabil kembar dengan Iklimah, Habil kembar dengan Labuzah. Maka Qabil akan dinikahkan dengan Labuzah. Disilang. Habil akan dinikahkan dengan Iklimah. Iklimah cantiknya luar biasa, hebatnya. Lalu kemudian Qabil itu enggak terima. Kata Qabil, loh, Iklimah ini kan saudara kembar dengan saya, kok nggak dikawinkan dengan saya? Kok malah dikawinkan dengan Habil? Habil sendiri punya kembaran Labuzah, kenapa kok nggak dikawinkan dengan Labuzah? Protes ke Nabiullah Adam. Ini sudah aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Protes gak mau. Kasihan dirimu. Nabiullah Adam ini, kalau menurut di kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah juz yang kedua, halaman 208 dijelaskan menurut pernyataan Ibnu Abbas, lam yamut Adamu hatta balawa waladuhu wa waladu waladihi arba'ina alfan. Nabi Adam itu tidak dimatikan oleh Allah sehingga anak dan cucunya sampai 40.000 orang. 40.000 orang dong. Kalau Pemoro ini berapa rakyatnya Pak Ci? 6.000. Ini berapa desa ini? 40.000. Itu versi daripada kitab Al-Futuhatul Ilahiyah juz 2 halaman 208. Lalu dalam
Gak ada. Apa Gabi itu? Gak ada Gabi. Kalau dulu tuh nggak banyak Nabi Adam, kapan sampainya ke Indonesia anak cucunya? Itu versi daripada kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Kalau versi daripada penjelasan Hasyiah As-Sawi juz 1 halaman 2, Hasyiah As-Sawi Bisarhi Tafsir Al-Jalalain juz 1 halaman 267 dijelaskan wa ma mata Adamu hatta ijtama'ah min dzurriyyatihi fauqul mi'ati alfin yastaghiluna bi anwa'i sana'i wat tijarah. Nabi Adam itu tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak dan cucunya mencapai lebih daripada 100.000. 100.000. Pamekasan berapa penduduknya? Sampai 100.000. Berapa ya? 100.000. Lalu setelah sempurna lebih dari 100.000 anaknya diwafatkan Nabi Adam. Itu versi daripada syarah daripada tafsir Al-Jalalain. Kalau daripada penjelasan Al-Futuhatul Ilahiyah mengutip pernyataan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, sahabat dan sepupu Nabi, masih keluarga Nabi, menjelaskan Nabi Adam itu yang wafat anak cucunya 40.000. Kalau di dalam syarah tafsir Al-Jalalain itu lebih dari 100.000. Banyak kalau orang dulu itu. Kerjaannya apa anak Nabi Adam sih? Banyak, bi anwa'i sona'i, banyak kerjaannya, wa tijarah, dan berdagang. Banyak pekerjaan-pekerjaan, berdagang, akhirnya sampai juga ke Indonesia. Anaknya Nabiullah Adam. Ya, kalau kita bukan keturunan di Adam, keturunan siapa? Anggaplah paling enggak baik keturunan Fir'aun. Fir'aun keturunan siapa? Manusia juga kan, Adam juga. Baru kalau berubah, saya bukan keturunan manusia, bukan keturunan Adam saya keturunan monyet, baru bukan keturunan manusia. Kalau semua manusia ini pasti anak cucu daripada Adam. Falamma balau amarallahu Adam ayyuzawwija Qabilah labuda ukhta Habil wa yuzawwija Habil iklima ukhta Qabil wa kana iklima ahsana min labuda. Kemudian setelah mereka baliu, Qabil baliu, Iklima baliu, Habil baliu, lalu kemudian Labuda baliu, maka oleh Allah diperintahkan untuk dinikahkan, disilang seperti yang tadi. Qabil kembar dengan Iklima, dinikahkan dengan kembaran Habil, namanya Labuda. Habil dinikahkan dengan kembaran Qabil, namanya Iklima. Iklima itu adalah wakanat Iklima ahsana min Labuda, lebih cantik banget daripada Labuda. Fadzakara Adam dzalika. Kemudian Adam menjelaskan tentang perintah di Allah untuk mengawinkan itu. Faradiya Habil. Habil rela dong. Rela, senang Habil. Dinikahkan dengan Iklimah, cantiknya luar biasa. Rela. Wasakhatahu Qabil. Qabil gak mau. Marah Qabil, marah banget. Wa qala hadhihi ya ukhti wa ana haku biha. Kata Qabil, Iklimah itu saudara kembar saya. Yang sepantasnya, yang hak itu saya yang menikahin, bukan Habil, kata Qabil. Lalu apa yang terjadi? Faqala labuhu abuhu innaha la tahillu laka. Tak halal bagimu, Iklimah itu tak halal bagimu. Wahai Qabil, Iklimah tidak halal dikawinkan denganmu karena saudara kembar dengan kamu. Maka kamu dinikahkan dengan saudara kembarnya Habil, namanya Labuda. Gak mau. Gak mau. Jadi orang itu ya yang senang kepada orang cantik itu sejak dulu, kan hanya sekarang. Pasti jarang yang cantik. Mana ada orang baik bersih. Lalu Qabil itu gak mau. Ini perintah Allah, kata Adam. Qala innallaha lam ya'mur bihadza. Ini bukan perintah Allah, kata Qabil. Wahai anakku, ini sudah perintah daripada Allah agar Qabil dinikahkan dengan Labuda, Habil dinikahkan dengan Ilimah. Bagaimana kata Qabil? Ini bukan perintah Allah, ini dari kamu. Innama huwa ra'yun laka, ini hanya dari kamu. Akhirnya berdebat, faqala lahum Adam, qarraba lillahi qurbanan. Begini saja kata Adam. Qabil enggak mau nikah dengan Labuda.
Habil mau dinikahkan dengan Iklimah ya karena cantik, siapa yang nggak mau? Korib saja cari yang cantik kok. Akhirnya bertengkar, lalu perkataan Adam, begini saja, kamu berdua harus berkorban. Fa'ayyukuma tuqbalu fakurbanuhu fa'ayyukuma tuqbalu kurbanuhu fahuwa aku biha. Barang siapa yang diterima korbannya oleh Allah, maka dia yang berhak untuk mengawini Iklimah. Labudha enggak dibaca lagi. Enggak dibaca. Maka pada waktu itu wa kanatil qurabin idza kanat maqbulatan nazalat minas sama'i narun bayda'u fa akalatha wa illam takun maqbulatan lam tazal an-nar bal ta'kuluhu at-tuyuru was-siba'u. Kalau dulu itu ya, kalau berkorban, kalau korbannya itu diterima, datang api dari atas langit, api putih, langsung dimakan korbannya. Itu tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau korbannya tidak diterima, enggak datang api tapi dimakan oleh burung dan binatang-binatang buas. Fa kharaja min indi Adam, lalu keduanya Qabil dan Habil keluar dari Nabi Adam untuk berkorban. Wa kana Qabil sahibaz zar'i. Qabil itu adalah punya gabah. Paham gabah? Punya kancon, mentaunan dibadirin Qabil tapi. Jadi Qabil berkorban dengan gagah. Tapi Qabil berkorban dengan gagah yang jelek. Tak peduli kata Qabil. Yang penting saya menikahi Iklimah. Tak peduli kurban saya diterima atau enggak. Lalu kemudian yang namanya Habil itu adalah berkorban dengan menggunakan kambing. Wa kana Qabil sahiba ghanamin. Qabil itu punya kambing. Kambingnya banyak sekali. Lalu Habil adalah yang punya kambing, Habil punya kambing, Qabil punya gabah. Lalu berkorban keduanya dibawa ke atas gunung. Fa wada'a qurbanayhuma ala jabalin. Dibawa ke atas gunung, lalu Nabi Adam berdoa, lalu kemudian turunlah api putih dari langit. Ternyata api yang putih turun di langit itu memfakalat kurban Habil, memakan kurbannya Habil. Jadi yang diterima itu kurbannya Habil. Jadi yang hak mengawini Iklimah itu Habil, karena itu memang perintah Allah. Akan tetapi ada yang penjelasan yang lain, wakilah bal rufi'a ilal jannah. Kan tetapi kambing daripada Habil, kurbannya yang diterima dibawa ke atas gunung, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambingnya dibawa ke atas langit lalu diletakkan di taman-taman surga. Kambingnya. Lalu kemudian ketika Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, ketika akan disembelih maka kambingnya Habil yang dikorbankan diterima oleh Allah, yang diletakkan di taman-taman surga, diturunkan oleh Jibril, dibawa, disampaikan kepada Ibrahim, lalu kemudian yang disembelih itu adalah kambing. Empuk. Itu kurban, kata-kata kurban pertamanya kalinya itu memang terjadi sejak pertama kali, dimulai dari pertengkaran Qabil dan Habil. Tapi yang diterima adalah korbannya Habil. Itu penjelasan daripada Tafsir Al-Futuhat Al-Ilahiyah juz yang kedua halaman 209. Lalu dijelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syari'ah wal Minhaj juz 3 halaman 501, diterangkan juga di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 134. Kemudian bagaimana? Fakotalahu. Qabil tersinggung karena gagal menikahi Iklimah yang begitu banget cantiknya. Qabil itu marah, akan saya bunuh kamu. Maka oleh karena itu ayatnya dijelaskan, qala la aqtulannak, kata Qabil, akan saya bunuh kamu Habil. Saya berkorban sudah tidak diterima, lalu korban kamu yang diterima, maka kamu yang berhak mengawini Iklimah dan saya sakit hati.
Jadi orang sakit hati itu nggak diterima cewek sejak dulu memang. Bukan hanya sekarang. Iya. Oh, sejak dulu memang. Mas Alvin mau kawin dengan Syahrini, Syahrini-nya nggak mau, lalu sakit hati. Sejak dulu memang terjadi seperti itu. Iya. Lalu ketika Qabil akan membunuh Habil, caranya nggak tahu. Karena memang tidak pernah ada terjadi pembunuhan sejak itu. Nggak ada orang yang mati pertama itu. Itu pertama. Lamma qasada Qabil Habil lam yadri kaifa yaqtuluhu. Ketika Qabil akan membunuh Habil, nggak tahu caranya. Bagaimana caranya membunuh ini? Nggak tahu. Cuman membenci. Memang tujuan membunuh ada, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Maidah itu menjelaskan qala laqtulannak. Memang Qabil bermaksud untuk membunuh Habil, cuman caranya tidak tahu. Fatamassala lahu iblis wa qad akhadha tayran fa wada'a ra'sahu ala hajarin thumma radahahu bihajarin akhar wa Qabilu yanzuru. Kemudian iblis datang menyerupa manusia. Iblis datang menyerupa manusia, iblis ngambil burung. Lalu kepala daripada burung itu diletakkan di atas batu. Kepala di atas burung diletakkan di atas batu. Lalu mengambil batu yang lain, kemudian dipukullah kepala daripada burung itu dan burung itu mati. Qabil melihatnya. Oh, begini cara bunuh orang. Begini cara bunuh orang. Akhirnya Qabil tahu cara membunuh Habil. Fawadu Qabil rasa Habil. Kemudian apa? Kepala daripada Habil diletakkan baina hajaraini, di antara dua batu oleh Qabil. Habil itu kepalanya diletakkan di antara dua batu. Ya Habil wa mustalimun sabirun, pasrah saja, dia orang yang sabar. Habil itu orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar, pasrah, diam saja Habil. Ya nggak tahu. Lalu kemudian apa? Pakotalahu, dibunuh oleh Qabil dengan cara dipukul pakai batu. Membunuh caranya tahu, diajarkan oleh iblis. Jadi pembunuhan pertama kali ini adalah Qabil membunuh Habil. Yang korban pertama kali itu adalah Habil. Motifnya apa? Motifnya adalah merebut cewek cantik sejak dulu. Lalu dibunuh. Tapi menurut Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas ala Jabalin Nut, dibunuh Habil itu dibunuh oleh Qabil di atas gunung Nut. Wakilah ala Aqabati Hawra. Ada yang menjelaskan juga dibunuh di belakang gunung Hira. Wakilah bil Basrah inda Masjidil Azam. Ada penjelasan lagi, Habil dibunuh oleh Qabil di Basrah, di dekat masjid yang besar. Wa kana umru Habil yauma qutilah 20 sanatan. Habil ketika dibunuh umurnya 20 tahun. Sedang oke-okenya. 20 tahun itu kalau cewek cantiknya luar biasa sudah. Laki-laki kalau tampan itu 20 tahun topnya, paling ngetop itu tampan. Kalau sudah 30 tahun ke atas itu lembek sudah. 20 tahun. Jadi masih tampan-tampannya. Wa qala ashabul akbar lamma qatala Qabilu Habil tarakahu bil ara wa lam yadri ma yasna bihi li'annahu awwalu maitin min bani adam ala wajhil ardi. Lalu kemudian sudah Habil dibunuh oleh Qabil. Qabil enggak tahu caranya untuk kalau mati mau digimanakan ini, enggak tahu. Lalu ditinggalkan begitu saja. Karena nggak tahu mau dikebumikan, mau dikubur, nggak tahu caranya. Kenapa? Karena itu awal dari mana manusia yang mati. Pertama kali manusia mati dari anaknya Nabi Adam itu Habil itu. Habil itu mati, dibunuh oleh Qabil, saudaranya sendiri.
Jadi cara membunuh diajarkan oleh iblis. Kemudian Habil itu nggak tahu caranya untuk mengebumikan. Lalu faradallahu subhanahu wa ta'ala ayyuriya Qabil sunnatan fi mauta bani Adam fid dafni fa ba'atsallahu ghurabaini fakotila ahaduhuma al-akharah fahafarah biminqorihi warijlaihi hufairatan. Lalu kemudian karena Qabil nggak tahu cara menguburkan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 2 burung gagak. Deng-deng. Apa deng-deng bahasanya? Hah? Gagak. 2 burung gagak datang. Ditinggalkan, Habil itu ditinggalkan, dibiarkan begitu saja karena nggak tahu ngubur, karena orang mati pertama kali ini. Lalu Allah mendatangkan 2 burung gagak. 2 burung gagak itu bertempur, mati satunya mati. Nah, setelah satu yang mati burung itu, kemudian satu masih hidup. Burung yang hidup itu kakinya apa? Cocok apa? Paruh burung. Ya. Coker. Cocon. Paruh menggorok ke tanah. Dan kedua kakinya tadi paruhnya gorok tanah, lalu kemudian kedua kaki daripada burung gagak itu menggorok tanah. Akhirnya dalam Qabil melihat, oh itu ya, melihat. Lalu kemudian yang mati oleh burung yang hidup itu diambil lalu dimasukkan ke dalam lubang itu, baru ditutupin tanah. Kalau orang mati cara ngubur begini katanya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu ada penjelasan begini, faba'atsallahu ghuraban, ada seperti itu, faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi, begitu kan? Ada penjelasan di Quran, faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ardi. Allah mengutus 2 burung, lalu bertengkar, mati satunya, lalu burung yang hidup, burung gagak itu menggali tanah, lalu kemudian dimasukkan bangkai daripada burung yang mati, lalu ditutupin tanah, sehingga Qabil tahu bahwa beginilah cara mengubur manusia. Qala al-Muttalib bin Abdullah lamma qatala Ibnu Adam akhahu rajafat al-ardu mimman 'alaiha samatayam. Ketika Qabil membunuh saudaranya Habil, maka bumi dunia ini sedunia goncang, gempa bumi selama 7 hari bergetar. Jadi gempa itu pertamanya disebabkan oleh apa? Oleh dosa. Pertama kali terjadi gempa di zamannya Nabi Adam ketika Qabil membunuh Habil. Setelah terjadi pembunuhan, maka dunia ini gempa luar biasa. Itu gempa pertama kali. Dan gempa itu terjadi dikarenakan ulah daripada manusia yang namanya Qabil dengan melakukan pembunuhan. Jadi dosa daripada pembunuhan itulah yang menyebabkan datanya gempa bumi. Selama 7 hari, gak lempeng-lempeng. Apa lempeng itu? 7 hari. Jadi yang menyebabkan datangnya musibah itu ya dosa kita. Dosa kita. Pertama kali datang daripada adanya gempa bumi selama 7 hari. 7 hari ini nggak pernah berhenti. Coba bayangkan kalau 7 hari siang malam nggak berhenti, runtuh semua. Oh, hanya sekitar berapa menit? 10 menit saja. 10 menit saja. Gempa meter-meter berapa katanya? Rumah mati di Jogja yang mati 100.050. Yang mati dulu itu kena gempa itu. Hanya 10 menit, tidak sampai 10 menit itu. Perkiraan semenit 2 menit. Ini 7 hari gempa. Bagaimana bayangkan? Kenapa gempa itu datang dahsyat seperti itu sampai 7 hari? Itu disebabkan oleh perbuatan dosa manusia. Mas, perbuatan dosa, Mas, yang mendatangkan gempa itu, Mas, perbuatan dosa. Lalu kemudian bagaimana dengan tsunami? Lalu orang Jawa takut katanya akan ada tsunami. Kalau percaya kepada Allah. Yang mendatangkan itu Allah. Kalau datang dan tidaknya itu yang tahu hanya
Allah. Dan datangnya tsunami itu sama dengan datangnya gempa bumi di zamannya pembunuhan Qabil terhadap Habil. Sama. Datangnya tsunami itu apa? Disebabkan oleh dosa-dosa kita. Sombongnya kita ini. Malasnya, nakalnya kita. Banyak dosa terhadap Allah siang dan malam. Mau bertobat sekali. Akan datang kapan? Tunggu waktunya. Di mana? Di Jawa, dimanapun. Di Pamoro aman katanya, jauh daripada laut. Iya aman, kata orangnya. Kalau Allah mendatangkan, Allah turunkan bumi ini, lalu laut Kalimantan Allah naikkan, mau kemana kita? Itu. Jadi musibah adanya gempa selama 7 hari 7 malam itu disebabkan perbuatan dosa manusia, yaitu pembunuhan. Wa syaribatil ardu damal maktul kama tashrabul ma'u. Lalu kemudian darah daripada Habil itu diminum oleh bumi, diserap oleh bumi. Sebagaimana bumi menyerap air. Fanadahullahu ya Qabil ainahu. Kemudian Allah berkata kepada Habil, berfirman kepada Habil, ya Qabil, di mana saudaramu Habil? Lalu Qabil berjawab, ma adri ma kuntu alaihi raqiban. Saya enggak tahu ya Allah. Saya bukan yang menjaga Habil ya Allah. Jawabannya daripada Qabil. Faqala Allah taala, inna dama akhika la yunadini minal ardi. Falima qatalta akhaka. Wahai kata Allah, wahai Qabil, darah saudaramu sudah memanggilku dari bumi. Kenapa engkau bunuh? Lalu Habil, aina damuhu in kunta aina damuhu in kuntu qataltuhu. Wahai Allah, di mana darahnya kalau saya yang membunuh? Masih banyak bacot. Wa harramallahu 'alal ardi min yaumi idzin antashraba daman ba'dahu abadan. Lalu kemudian Allah melarang bumi menghirup darah setelah menghirup darahnya Habil. Bumi enggak menghirup darahnya orang lagi. Kalau terjadi pembunuhan, darahnya masih banyak. Kalau darahnya Habil langsung enggak ada, diserap oleh bumi. Lalu wajurwa anna, diriwayatkan anna Ibnu Abbas berkata, lamma qatala Qabil Habil kana Adam di Mekah. Ketika Qabil membunuh Habil, maka Adam pada waktu itu sedang berada di Mekah. Fasakal hasajaru, maka dengan sebab adanya pembunuhan datanglah musibah yang namanya gempa bumi 7 hari. Lalu kemudian pohon-pohon yang indah berubah menjadi seram, semuanya berduri menyeramkan. Asalnya gak ada duri itu, asalnya asal mulanya itu gak ada. Pohon-pohon yang berduri itu gak ada asalnya, gak menyeramkan, indah semua. Terjadi pembunuhan, lalu pohon langsung berduri. Itu adalah syaukun, berduri. Wa taghayyarat ala aini maimatu. Makanan-makanan, buah-buahan semuanya rasanya berubah. Itu sebab dosa dong. Kemudian kalau kita enggak panen ini, padi enggak panen, tembakau enggak panen, sebab apa ini? Dosa kita. Jangan menyalahkan hujan. Dosa kita. Ini bayangkan ketika Qabil membunuh Habil, bagaimana? Buah-buahan wa khumidatil fawakihu, rasa daripada makanan semuanya lezat, manis, lezat, berubah. Ada yang berasa kecut, ada yang rasanya pahit. Asalnya gak ada pahit itu, gak pahit, enak semua makanan asalnya. Dengan sebab adanya dosa daripada pembunuhan Qabil terhadap Habil, maka makanan berubah dan buah-buahan yang berbuah semua kosong. Buah meras kosong. Kalau kita tanam padi, kenapa ya padinya ini sudah saya pupuk kerja dengan baik kok ompong ya. Lihat kita lah banyak dosa kepada Allah. Cuman kita tidak merasa dari saking sombongnya kita. Wa gharratil ardu, dan bumi menjadi kotor. Semua bumi asalnya enggak kotor. Enggak kotor, bagus.
Lalu kemudian faqala Adam qad hadasah fil ardi hadasun. Ini pasti ada kejadian. Kok buah-buahan berubah, pepohonan berubah, buah-buahan berubah, rasa daripada makanan berubah, bumi sudah kotor seperti ini. Ini pasti ada kejadian yang terjadi di bumi. Nabi Adam ada di Mekah. Lalu kemudian Nabi Adam pulang, fa'atal Hinda, pulang ke India. Dan Nabi memang rumahnya India. India mana saya nggak tahu, apa India yang sekarang saya tak tahu, pokoknya Hinda India. Lalu kemudian menjumpai Qabil, telah membunuh saudaranya. Dengan pembunuhan itu, Qabil yang asalnya tampan, bagus, bersinar, berseri-seri, tampan sekali, dengan pembunuhan Qabil itu berubah warna menjadi hitam pekat, kulitnya hitam pekat. Kalau hitamnya kita bukan dosa dong, hitamnya Qabil. Hitamnya Qabil. Lalu setelah itu, inna Adam makatha ba'da qatli Qabil mi'ata sanatin lam yadhaku. Kemudian 100 tahun Adam gak pernah senyum setelah Habil dibunuh oleh Qabil. Susah sekali. Kalau yang dijelaskan ini dijelaskan di Al-Futuhatul Ilahiyah juz 2 halaman 211. Kalau di dalam Al-Mujarimi Al-Khatib itu ya juz 1 halaman 108, yang berubah itu bukan hanya buah-buahan, bukan hanya bumi, bukan hanya pepohonan, bukan hanya rasa makanan, bukan hanya buah-buahan. Air pun berubah. Yang asalnya tidak asin, air laut menjadi asin. Itu sebabnya. Asalnya air laut itu enak sekali, lalu kemudian menjadi asin. Matahari sinarnya enggak begitu, lalu berubah, sinarnya matahari juga berubah. Bau-bauan banyak, berbau busuk. Asalnya dunia ini sedunia harum sekali baunya. Ketika terjadi pembunuhan, busuk, harum, berubah menjadi busuk. Itu sebab dosa, saudara-saudaraku. Datangnya musibah, gempa bumi 7 hari 7 malam. Lalu kemudian tidak suburnya bumi, kotornya bumi, rasa makanan berubah, pepohonan berubah. Yang asalnya tidak ada durinya berduri, air berubah, tanaman berubah. Itu disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh Qabil. Maka kalau ada orang yang membunuh sekarang ini, setelah Qabil membunuh Habil, sesudah itu sampai sekarang, kalau ada orang membunuh, dosanya pertama lari kepada setan, iblis, dan kepada Habil, dan juga yang melakukan pembunuhan. Itu